Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Khaira Nadia Diwa dari kelas 4 JJD dengan NIM 062440111899. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai histori GIS dalam mata kuliah pengantar GIS dan LDD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Pada awalnya, peminat dan pengguna peta itu berasal dari kalangan militer, atau bisa juga untuk urusan pendaftaran tanah, survei, dan pemetaan. Peta itu ada dua, yaitu analog dan digital. Peta analog itu seperti peta yang ada di sekolah kita, yang bagian belakang dapat kita lihat, itu biasanya berasal dari peta Indonesia atau RBI, rupa bumi Indonesia. Skalanya itu kecil, angkanya besar. Itu namanya peta analog, bentuknya hard copy, bisa dipegang. Sedangkan peta digital itu bentuknya soft copy, seperti di komputer. Sejak dahulu kala, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media penyedia informasi spasial dan sarana berkomunikasi bagi beberapa orang yang berkumpul dalam jumlah yang sangat terbatas. Analisis terkait dilakukan atas dasar visualisasi semata. Walaupun demikian, pada saat ini hampir semua peta dapat ditemukan dalam bentuk digital atau soft copy spasial, yaitu yang memiliki nilai koordinat dan posisi. Ini adalah kaitannya dengan peta yang dapat dilihat secara visual, yaitu dapat dilihat dengan mata. Sehingga perlu suatu sistem untuk pengolahan data spasial. Data spasial adalah data yang bergeoreferensi. Kemudian ada modern mapping. Peta yang modern ada 3 pembentuknya untuk menjadi sebuah GIS di mana terdapat teknologi digital, positioning, dan remote sensing. Yang pertama yaitu teknologi digital, di mana teknologi digital ini sekarang semua sudah dalam bentuk komputerisasi, sudah dalam bentuk layar sentuh, dalam bentuk data-data yang disimpan dalam komputer. Teknologi digital ini adalah memanfaatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi mesin. Yang kedua ada positioning. Positioning adalah pemanfaatan dari satelit posisi, yaitu satelit GPS. Yang ketiga, remote sensing. Remote sensing adalah penginderaan jauh, di mana kalau kita mau membuat peta, kita tidak harus datang ke lokasi, yaitu bisa dengan membeli citra satelit dan mengolahnya dalam bentuk pekerjaan, yaitu GIS. Di sini terdapat teknologi perolehan data spasial. Yang kita ketahui, data spasial yaitu data yang memiliki koordinat dan posisi. Yang pertama, saat ini tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja. Terdapat 4 satelit, yaitu satelit GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Dengan satelit GPS berasal dari Amerika, GLONASS berasal dari Rusia, Galileo berasal dari Uni Soviet, dan Kompas berasal dari Cina. Yang kedua, tersedia perangkat total station plus program post processingnya. Total station cara mengukur di lapangan dengan menyentuh objeknya. Menginjak tanahnya berarti melakukan pekerjaan pembuatan peta. Di sini kita mengukur dulu baru mengolah data, namanya post processing. Di sini menghasilkan koordinat 3D yang relatif cepat dan format digital. Lalu yang ketiga, tersedia perangkat digital Echo Sounder. Echo Sounder ini mengukur kedalaman dari laut untuk mengukur kedalaman laut. Ini juga menggunakan GPS untuk menentukan posisi. Jadi semua ini menggunakan satelit penentuan posisi. Lalu yang keempat, tersedia sensor-sensor termasuk radar. Radar itu untuk memantau pesawat terbang, satu pilot satu radar, mulai dari pesawat take off hingga mendarat ditemani satu radar. Jadi diketahui posisi lintang bujur berapa dan X, YZ-nya berapa. Maka jika terjadi suatu masalah pada pesawat, maka dia terakhir komunikasi dengan operator radar pada koordinat berapa. Maka dapat diketahui permasalahan pada pesawat dan koordinatnya. Lalu yang kelima, tersedia beberapa institusi resmi. Hal ini memudahkan kita untuk membeli atau memperoleh citra satelit foto udara atau DEM. Lalu yang keenam, tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak. Di sini adalah mengutamakan jaringan internet, jadi nanti softwarenya disambungkan dengan internet, software pengolahan petanya. Lalu ini ada gambar Echo Sounder.
Jadi dipasang di kapal untuk scan dasar wilayah laut untuk berbagai keperluan, misalkan untuk kilang minyak. Jadi ada pembuatan petanya menggunakan GPS. Kemudian petanya nanti digambarkan ke orang-orang teknik sipil, kemudian direncanakan mau dibangun apa, apakah mau dibangun dermaga atau dibangun kilang minyak di bawah situ. Lalu kolab dengan teknik sipil, tetapi perdananya adalah orang geodesi yang terjun terlebih dahulu. Ini adalah laut yang sangat dalam karena laut itu sangat biru. Yang perlu diketahui kenapa warnanya pada peta kalau lautan itu ada dua, yaitu biru muda dan biru tua. Untuk yang biru tua adalah laut yang sangat dalam. Lalu ada salah satu teknologi yaitu namanya LIDAR atau Light Detection and Ranging. Yaitu di mana LIDAR ini adalah suatu pesawat terbang yang dipasangi platform. Dan ada 3 komponennya, yaitu yang pertama GPS, yang kedua IMU, dan yang ketiga laser scanner. Yang pertama yaitu GPS. GPS ini gunanya untuk memperoleh kedudukan di mana titik-titik itu diambil berdasarkan jalurnya. Ini untuk keperluan membuat peta. Lalu yang kedua ada IMU. IMU digunakan untuk menstabilkan posisi titik agar koordinat yang diperoleh itu dalam keadaan baik atau stabil. Lalu yang ketiga ada laser scanner. Ini adalah untuk men-scan bumi di mana yang akan digambarkan petanya. Untuk menggunakan GPS digunakan GPS base station yang ada di bumi sebagai titik ikatnya dan titik acuannya. Lalu LIDAR itu Light Detection and Ranging. Mempunyai beberapa kemampuan seperti dapat menghasilkan resolusi DEM atau Digital Evolution Model yang tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah yang luas dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemodelan secara 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z, lintang, bujur, ketinggian. Yang keempat, dapat diintegrasikan dengan data lain untuk aplikasi tertentu, dapat digunakan untuk galian dan timbunan. Sekarang permasalahannya adalah LIDAR ini biaya 1 kilonya yaitu 15 juta untuk 1 kilo dikali 1 kilo. Apakah untuk mengukur wilayah Polsri butuh LIDAR? Jadi, untuk kapasitas LIDAR, untuk mengukur peta yang ada di Polsri ini boleh saja, tetapi sama dengan membunuh nyamuk dengan nuklir. Artinya sayang, karena wilayah kecil tetapi menggunakan biaya yang cukup besar. Kalau wilayah Polsri cukup menggunakan perangkat total station. Lalu ini adalah teknologi dalam LIDAR. Tadi di sini ada pesawatnya, kemudian dipasangi base station, nanti collab dengan GPS sehingga posisinya dapat diketahui dari GPS itu. Jenis LIDAR ada 2, yaitu untuk mengukur permukaan tanah dan mengukur kedalaman air. Untuk mengukur permukaan tanah menggunakan LIDAR sinar infrared. Lalu untuk mengukur kedalaman air menggunakan sinar hijau atau biru menyesuaikan dengan kedalaman. Ini contoh jalur terbang LIDAR. Dari Beringin Airport, lalu pesawatnya terbang menuju daerah yang banyak titik-titiknya ini. LIDAR ini pengukurannya mahal karena harus sewa pesawat, sewa pilot, beli bahan bakar afturnya, kemudian ada izin jalur terbangnya. Jadi penggunaan LIDAR ini memang mahal tapi cepat hasilnya diketahui. Kemudian ini adalah hasilnya, hasil scanningnya. Ini adalah titik-titik, ada ribuan. Ini adalah hasil dari LIDAR itu. Lalu ini adalah gunung berapi yang bisa pengukurannya menggunakan LIDAR. Lalu ini contoh jalur terbangnya. Di sini dapat kita baca bahwa pengetahuan yang setinggi-tingginya terhadap pengukuran pada dasarnya akan balik ke dasar, yaitu pengukuran di saat menginjakkan kaki di tanah. Jadi pada akhirnya semua yang teknologi tinggi ini akan balik ke dasar. Di sini terdapat 4 satelit, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, dan Kompas. Ini adalah contoh pergerakan satelit. Di sini ada contoh gambar GPS dan GLONASS. Di sini terdapat fotogrametri jarak dekat. Dapat kita lihat pada gambar bahwa titik-titik itu adalah menilai koordinatnya. Jadi tidak mungkin kita mengukurnya menggunakan theodolit atau total station karena waktunya lama. Jadi digunakan teknik penginderaan jauh, yaitu fotogrametri jarak dekat. Kedua gambar ini adalah datanya, yaitu titik-titik yang terdapat di gambar tersebut. Gambar yang sebelah kanan kita berupa pemindahan titik-titik dari gambar sebelah kiri, bisa digunakan untuk garis konturnya, untuk keperluan data selanjutnya, untuk teknik sipil misalkan mau buat hotel, kolam, dan lain. Ini adalah contoh foto udara, dan ini adalah resolusinya. Ini kalau mau di-digit jalannya saja boleh, wilayah hijaunya boleh, gedungnya boleh. Di sini ada gambar citra satelit, inilah namanya satelit luar angkasa yang meng-capture bumi. Jadi ada satelitnya yang meng-capture bagian bumi yang mau difoto, tetapi operatornya tetap ada di bumi, yang mengendalikan mesinnya yaitu tetap manusia. Ini ada topografi planet Mars. Ini ada contoh citra satelit.
Gambar yang pertama, sitar satelit yang pertama ini resolusinya tinggi sekali, bisa dilihat mana jalan, mana bangunan. Lalu gambar yang kedua sudah menampilkan dengan ketinggian. Kalau yang merah adalah yang benar-benar tinggi atau curam, lalu ada kuning, hijau, dan biru. Untuk yang gambar ketiga dan keempat, ini adalah petanya sudah ada nilai elevasinya. Lalu ada esensi sistem informasi geografis. Terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan non-spasial. Yang kita ketahui data spasial adalah data yang terdapat posisi, koordinat, ruang, dan spasialnya. Dapat berupa 3D atau 2 dimensi atau data yang bergeoreferensi. Lalu data non-spasial yaitu data dapat juga dikatakan sebagai data atribut. Data spasial dan data non-spasial ini saling berhubungan karena data non-spasial ini akan menerangkan data spasialnya. Misalnya data spasialnya yaitu jalan, maka data non-spasialnya adalah nama jalan, panjang jalan, dan alamat jalan. Sekian video pemaparan ulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.